Ada yang mengatakan Mas membiayai gerakan mahasiswa. Ada yang mengatakan bahwa 25 Agustus kemarin juga di bawah Mas. Dan selama ini BEM juga bergerak di bawah kendali Mas. Apa respon Mas terhadap semua tudingan itu? Kalau ada tuduhan-tuduhan semacam itu, pertama saya ingin ketawa kok. Persepsi tentang saya begitu hebatnya gitu. Iya. Ada rumor bahwa Mas sudah agak berpisah dari Pak Anies. Apakah itu pun karena urusan nilai itu? Kalau yang diperjuangkan tidak lagi sama kan, tidak mungkin kita mengeluarkan energi yang penuh gitu. Seperti itu. Kerusakan yang terjadi di periode kedua Pak Jokowi dipakai untuk masuk oleh Pak Prabowo kan. Sepertinya mengakumulasi kerusakan gitu. Saya kira ini presiden pertama yang kita punya yang terus-menerus menyerang rakyatnya gitu. Pertanyaan banyak orang, termasuk pertanyaan para sahabatnya saya kira. Pada hampir setiap pidato itu muncul kata-kata yang tidak diduga-duga lah gitu. Ekspresi-ekspresi yang melecehkan, ekspresi yang menekan, ekspresi yang seperti menunjukkan bahwa gua nggak peduli lo gitu. Kita pengen nyetir mobil kencang, tapi remnya dicopot, remnya dirusak, speedometernya dirusak, spionnya dicopot gitu. Sehingga kita nggak punya alat kendali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di Madilog kali ini kita tidak hanya akan sekadar membahas satu diskusi yang batal digelar di sebuah universitas terkemuka, yakni Universitas Indonesia. Kita ingin melihat dan menggali sesuatu, mengapa sebuah diskusi harus dibatalkan. Apalagi pembatalannya adalah mendadak. Padahal, sebagaimana kita tahu, diskusi hanyalah berisi percakapan, pertemuan gagasan, dan mungkin pula kritik. Tapi apakah hanya sekedar kritik pun ada pihak-pihak yang keberatan atau mungkin bahkan ketakutan untuk itu? Apakah ini menandai menandai kembalinya satu era yang sempat kita katakan dan kita jadikan momok selama ini? Untuk itu, kita akan langsung berbicara pada seseorang yang terseret sengkarut ini. Dia adalah Mas Sudirman Said. Terima kasih, Mas Sudirman Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terseret-seret saya. Mas, selama ini kan Mas diposisikan oleh banyak kalangan itu sebagai motor penggerak berbagai berbagai gerakan. Ada yang mengatakan Mas membiayai gerakan mahasiswa. Ada yang mengatakan bahwa 25 Agustus kemarin juga di bawah Mas. Dan selama ini BEM juga bergerak di bawah kendali Mas. Ada apa respon Mas terhadap semua tudingan itu? Itu bukan tudingan, itu sanjungan itu. Oh iya. Seolah-olah saya begitu kuat ya. Ya, respon saya gini. Pertama, menganggap seseorang atau satu pihak itu mengendalikan semuanya, menggerakkan semua itu menurut saya itu sama dengan mengatakan yang lain tidak punya daya gitu. Dan menurut saya dimanapun dalam sejarah pergerakan dalam era apapun tuh selalu yang muncul adalah kekuatan-kekuatan organik, dan itu yang awet kan begitu kan. Kekuatan asli dari para penggerak itu. Bahwa ada seseorang yang mungkin di zaman-zaman 98 atau tahun 66 lah, katakanlah mungkin ada siapa ketemu siapa kemudian memberikan fasilitas, itu sebenarnya perjumpaan yang kebetulan saja. Tapi bukan karena itu. Yang menjadi motor adalah sesungguhnya adalah semangat, pikiran, ide, dan saya percaya itu sampai hari ini pun begitu. Makanya kalau ada tuduhan-tuduhan semacam itu, pertama saya ingin ketawa kok. Persepsi tentang saya begitu hebatnya gitu. Yang kedua, enggak sama sekali, karena kita hargai kawan-kawan muda yang terus bergerak, dan dari mereka lah muncul kejernihan. Karena mereka ini kan belum punya agenda macam-macam. Kalau orang seumur saya udah banyak dicurigai lah. Jadi, tetapi biasanya memang era-era kritis itu selalu semacam proses kristalisasi. Yang jernih akan ketemu dengan yang jernih, yang busuk akan ketemu dengan yang busuk, dan
menurut saya proses yang sekarang juga sedang terjadi begitu. Dan kalau kembali pada diskusi tadi, kita menyebutnya Forum Konferensi Republik, yang itu merupakan kelanjutan dari kegiatan di Jogja. Siapa penggagasnya itu anak-anak muda sebetulnya. Dan yang di Jogja datang 7 generasi tuh, Kang Darmawan. Dari mulai usia 70-an, para profesor, 60-an, 50-an, terus sampai yang usia 19-an atau belasan Gen Z. Mahasiswa yang baru mendaftar. Jadi dari situ kemudian muncul satu pikiran, kalau demikian kita bisa teruskan ini. Dan UI kemarin itu sebetulnya menjadi arena konsolidasi untuk bagaimana menata gerakan ke depan. Ya kejadian seperti tadi, saya tidak ingin memberi beban kepada UI, karena sesungguhnya sejak interaksi pertama kawan-kawan panitia yang juga anak-anak muda, termasuk anggota Majelis Wali Amanat dari unsur mahasiswa itu juga panitia, itu memang mendapat respon yang sangat baik dari pihak pimpinan UI. Sudah ditunjuk siapa yang akan menjadi staf pada waktu pelaksanaan, sudah keluar surat tugasnya, sudah diselesaikan aspek-aspek yang sifat administratif semuanya. Tapi tiba-tiba hari itu ada pemberitahuan pembatalan. Dan prosesnya juga relatif cepat, karena itu saya ikutin anak-anak itu dari mulai jam 9-10 malam ya, sebelum hari H. Dan sore harinya masih melakukan semacam persiapan GR lah gitu. Ngecek repetisi. Ngecek lapangan, ngecek alat-alat segala macam. Jadi tidak ada tanda-tanda akan ada pembatalan. Nah, jam 9 malam mulai terjadi dialog lah. Ada kemungkinan besok tidak bisa diizinkan kan ini. Tapi kita masih terus persuasi lah bahwa ini kan nama baik UI kita bilang kan. Tapi satu titik si pembawa pesan itu mengatakan memang kelihatannya besok sulit lah. Ya sudah, kita hormati. Siapa pembawa pesan ini, Mas? Saya tidak bisa sebutkan nama dan jabatan, tapi memang orang yang diserai untuk ngurus properti lah di UI. Dan yang bersangkutan juga, kan saya tidak berhubungan langsung ya, teman-teman panitia. Yang bersangkutan juga tidak bisa menyebutkan siapa yang memberikan pesan itu. Termasuk kita nggak bisa identifikasi pertanyaan datang dari mana. Tapi di media kan disebutkan bahwa Pak Rektornya kebetulan ditanya oleh banyak pihak tentang acara itu. Dan mungkin respon dari tim leadership UI ya akhirnya udah lebih baik aman, tidak diizinkan begitu. Kita akan mencoba untuk menggali persoalan ini, tapi saya ingin kembali pada pertanyaan pertama tadi. Apakah Mas berkali-kali disebut, dituding sebagai motor penggerak gerakan-gerakan sosial atau gerakan mahasiswa ini? Apakah karena publik kemarin-kemarin melihat Mas begitu dekat dengan Pak Anies Baswedan, sehingga kemudian apa yang Mas katakan selalu dikaitkan sebagai oposisi? Saya ingin balik ke belakang dulu ya. Riwayat hidup saya lah. Waktu di SMA aktif di OSIS, waktu di kuliah aktif di Senat Mahasiswa, setelah lulus kuliah ketika kita belajar di Washington aktif di pergerakan kemahasiswaan, bahkan sampai bekerja sebagai profesional pun tidak pernah lepas dari gerakan-gerakan sosial gitu. Karena dalam hati saya itu saya berutang banyak pada lingkungan, pada negara terutama. Kalau tidak karena negara mungkin saya tidak akan sekolah gitu. Dari mulai SMA udah dikasih beasiswa, kuliah juga sampai ke S2 juga begitu. Jadi dalam jiwa saya itu selalu ada keterpanggilan untuk to serve publik lah. Dan karena itu wajar kalau orang melihatnya saya tuh seperti ikut terlibat dalam berbagai gerakan. Mengenai nama-nama tertentu, begitu selesai Pilpres saya tuh sudah off dari segala macam politik sebetulnya. Karena saya kembali ke kampung, ngurus sekolah, ngurus kampus, namanya Universitas Hakikat Negeri. Kebetulan saya dimintai menjadi rektor belakangan ya, saya kerjakan juga. Tapi memang dalam perjalanan hidup saya itu banyak orang yang berteman begitu lama, ada yang pendek, ada yang setengah panjang, setengah pendek. Dan biasanya saya itu bertemu atau berbicara itu bukan karena kedudukan, bukan karena kepentingan materi, tapi karena nilai-nilai gitu.
ada orang-orang tertentu yang saya merasa nilainya cocok dari ujung sampai ujung. Bahkan sejak kuliah sampai hari ini tetap berteman gitu. Ada juga orang-orang yang ketemu sebentar tapi kelihatan tata nilainya nggak ketemu, ya sudah segitu aja gitu. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa apa yang saya kerjakan tidak ada urusan sama sekali dengan apa-apa yang pernah saya kerjakan pada waktu Pilpres 2024. Ini murni karena, dan kalau dilihat komunitasnya kan sudah jauh berbeda tuh. Betul. Ini murni karena keterpanggilan dan memang suasana bernegara sekarang membutuhkan perimbangan gitu. Betul. Saya mau cerita sedikit. Pada waktu selesai Pilpres 2019 kan saya membantu Pak Prabowo ya. Betul. Dan kami berpendapat, saya berpendapat lah, demokrasi itu yang menang diberi kesempatan memerintah, yang kalah harus jadi penyeimbang. Dan saya katakan itu di publik tuh. Karena itu ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, saya mengatakan ini ada risiko besar karena keseimbangan akan tidak terjaga. Dan ternyata kan memang periode keduanya Pak Jokowi luar biasa kerusakannya. Karena tidak ada keseimbangan. Dan saya nyatakan di rumah, makanya saya sebut tadi membantu Pak Prabowo karena pada waktu itu merasa bahwa ini memang harapan satu-satunya untuk perubahan. Nah, sesudah beliau bergeser posisi, saya tentu saja tidak bisa meneruskan karena saya ingin jaga itu. Begitupun Pilpres 2024. Saya merasa bahwa bertemu atau berpisah itu semata-mata karena idealisme, karena nilai-nilai, karena pandangan-pandangan yang berkaitan sama bagaimana ngelola publik dan kenegaraan. Jadi saya ingin tegaskan yang saya kerjakan dalam forum ini sama sekali tidak ada hubungan, dan ke depan mungkin akan makin mendapat support dari publik karena memang kita butuh kanal. Nah, yang kami alami di Jogja itu menarik sekali tuh Mas. Satu, ternyata 130-an NGO itu secara sukarela ikut bergabung untuk menjadi 130-an NGO, 130 organisasi, bukan orang ya? Organisasi. Kadang kan kita mengatakan, ayo siapa yang mau ikut menjadi penyelenggara, iuran apa segala macam. Nah kemarin 165. Mungkin sebagian overlap dengan Jogja, tapi kata teman-teman panitia, 100-an sih organisasi yang di Jogja tidak ikutan. Nanti mungkin berikutnya mungkin akan di Bandung, mungkin akan di Padang, mungkin ada di Flores. Itu sedang dalam persiapan karena begitu Jogja terjadi konvensi Republik, banyak sekali teman-teman di daerah itu mengatakan kami siap menjadi penyelenggara. Dan ini kan juga setelah Jogja menuju Jakarta selama sebulan ini kan banyak forum-forum online yang teman-teman di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di Papua, mereka siap untuk menjadi tuan rumah menyelenggarakan itu. Dan itu bagi saya adalah satu harapan besar karena memang kelihatannya masyarakat sipil mulai ada apa ya, kemauan untuk mengkonsolidasikan dirinya, kira-kira gitu. Mas, tadi Mas mengatakan dengan tegas bahwa persahabatan, pertemuan, kemudian panjang pendeknya persahabatan antara Mas dengan seseorang itu selalu berdasarkan nilai. Kalau misalnya yang saya dengar ada rumor bahwa Mas sudah agak berpisah dari Pak Anies, apakah itu pun karena urusan nilai itu? Ya, saya sebagai tidak bicara hal buruk ya, tapi berlaku bagi siapa saja lah, tidak hanya bagi nama yang disebut tadi. Dan secara pribadi tidak ada soal, tapi dalam urusan-urusan publik itu kan kita mesti punya standar kan, dan itulah alasan mengapa kita berjuang kan. Kalau yang diperjuangkan tidak lagi sama kan, tidak mungkin kita mengeluarkan energi yang penuh gitu. Betul. Kemudian saya juga ingin menggarisbawahi apa yang tadi Mas SS katakan, bahwa ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi di periode kedua itu, ada yang terganggu ya nih keseimbangan. Dan kemudian itu membuat apa yang tadi Mas katakan, periode kedua Pak Jokowi ini menjadi periode yang sangat buruk. Tanpa kontrol. Apakah itu artinya kita bisa mengatakan, interpretasi saya, bahwa Pak Prabowo turut punya andil dalam kerusakan di periode kedua Pak Jokowi? Dalam format yang berbeda, diksi yang berbeda, saya mengatakan itu berkali-kali. Bahwa
bergabungnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi pada periode kedua menyebabkan pemerintah begitu kuat, dan dengan kecenderungan Pak Jokowi pada periode kedua yang memang destruktif, itu menjadi tidak ada penyeimbang sama sekali. Memang yang di luar tuh ada, kalau nggak salah PKS ya, sama PDI lah, PDIP ya. Tapi dari sisi tadi perimbangan tadi tidak cukup. Coba bayangkan kalau waktu itu timnya Pak Prabowo masih di luar, itu kan dialektika kan jadi lain. Betul. Dan sudahlah pada waktu itu leadernya memang punya kecenderungan merusak. Merusaknya bukan untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan pribadi. Apa buktinya? Buktinya ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi dirusak, kemudian segala macam pasal-pasal yang bisa menjaga jalannya Republik ini dihancurkan, termasuk KPK untuk pertama kali direvisi undang-undangnya gitu. Dan ujungnya adalah untuk kepentingan diri dan keluarganya. Coba bayangkan kalau waktu itu masih ada yang jaga di luar, mungkin kerusakan sedalam itu tidak terjadi. Jadi, nah sekarang ini kalau kita mau teruskan keadaan sekarang, jadi kan terjadi simbiosis kerusakan yang terjadi di periode kedua Pak Jokowi dipakai untuk masuk oleh Pak Prabowo kan? Iya. Yang saya sebut sebagai biasanya pada setiap pergantian pemimpin itu pemimpin baru melakukan perbaikan-perbaikan. Iya. Tapi sekarang sudah mau tahun kedua, belum ada. Tanda-tanda itu tidak ada. Malah sepertinya mengakumulasi kerusakan gitu. Dan akibat yang kita rasakan sekarang adalah suasana yang kita lihat sama-sama. Jadi istilah para periset atau ilmuwan itu mungkin politiknya bisa diotak-atik, angka-angka bisa diotak-atik, kampus bisa ditekan gitu ya, ormas-ormas bisa dikooptasi, tapi yang tidak bisa dikooptasi adalah ekonomi kan. Dan hari ini ekonomi kita menunjukkan perlawanan pada keadaan gitu. Jadi saya bilang indeks harga saham yang melorot terus-menerus, dolar yang naiknya makin tidak bisa dikendalikan itu bukan semata-mata sebab hukum demand and supply ekonomi, tapi lebih kepada trust atau credibility dari governing itu memang sedang menurun. Apa sebabnya? Akar masalahnya tadi akumulasi kerusakan yang dimulai pada periode kedua Presiden Jokowi dengan masuknya Pak Prabowo yang ternyata sampai ini belum terbukti melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan mungkin sebagian besar problem yang dulu diciptakan itu digendong. Dalam wujud apa? Dalam wujud seluruh instrumen atau portfolio penting kabinetnya Pak Jokowi itu dibawa gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dibantahkan. Mungkin belakangan kita ingat satu buku yang baru saja diterbitkan oleh Markus Metzner ya. Judulnya Ruling Indonesia gitu. Di sana dia sebutkan bahwa demokrasi Indonesia itu rusak bukan oleh serangan dari luar. Bukan oleh tekanan-tekanan eksternal, tapi dirusak oleh penjaganya sendiri. Yang tidak lain adalah Presiden Jokowi gitu. Itu ditulis begitu. Memang agak tidak enak didengar, tapi saya kira buktinya sampai hari ini masih muncul. Misalnya bagaimana seorang yang umurnya belum nyampe, kapasitasnya terbatas, kita punya begitu banyak kader politik di Indonesia, kok bisa dipaksa menjadi wakil presiden gitu. Kemudian kejadian terakhir kan, Pak Jokowi ini seperti tidak berhenti, terus-menerus membangun pengaruh gitu. Yang harusnya itu, ya beliau harusnya bisa mendek ya untuk memberi kesempatan negara ini berbenah. Ini kan seperti tidak ingin seperti itu kan, tidak ingin ada pembenahan, dan dia terus-menerus ingin mewarnai keadaan. Kalau begitu kita bisa katakan Markus Metzner ini bertobat. Karena buku-buku yang dulu kan dia begitu memuja Pak Jokowi kalau saya tidak salah. Mungkin Selandia Baru kalau Australia ya, saya lupa. Australia. Iya. Mungkin yang begitu nggak cuma dia ya, karena banyak sekali di antara kita teman-teman sahabat kita lah, yang saya juga termasuk yang ikut mendukung kan 2014. Dalam satu dialog saya pernah ditanya oleh seseorang di stasiun TV itu, Pak SS kan dulu dicalonkan oleh Pak Jokowi, kenapa sekarang jadi melawan itu? Saya bilang ini bukan soal melawan nggak melawan, saya ini begini aja terus.
yang di sana yang pindah haluan gitu. Jadi menurut saya yang begitu nggak cuma Markus, nggak cuma saya, tapi banyak sekali orang begitu, termasuk rekan-rekan yang hadir bicara di Kongres Republik kemarin kan ada Mas Andi Wijayanto bicara di Jogja gitu ya. Kemudian ada Yanwar Nugroho itu hampir 10 tahun menemani Pak Jokowi. Mbak Dani juga begitu. Kebetulan kami bertiga ini diberi mandat menjadi semacam formatur kecil untuk menyusun. Jadi perubahan entah yang awal-awal kamuflase, tapi yang jelas destructive behavior dari Pak Jokowi membuat banyak orang memang menarik diri kemudian menjadi melawan. Masih ingat kisah tangisnya Pak Gunawan Muhammad kan di salah satu stasiun TV kan? Itu kan sebenarnya ekspresi dari itu. Kita habis-habisan mendukung tapi kemudian kok begini gitu. Jadi dan menurut saya ini PR besar yang harus kita selesaikan. Karena kalau tidak kita makin terperosok kepada praktek bernegara yang hancur-hancuran. Mas mengatakan bahwa konferensi Republik ini akan dilakukan kemarin di Jogja, kemarin barusan di Jakarta, di UI, besok mungkin di Bandung dan lain sebagainya. Artinya akan keliling Indonesia. Di satu sisi Pak Jokowi juga kemarin baru ke Lampung dan punya agenda untuk keliling Indonesia. Apakah konferensi Republik ini katakan saja sebagai satu antitesis dari turun gunungnya Pak Jokowi? Kang Darmawan, yang harus kita lakukan secara keseluruhan kan koreksi pada keadaannya. Ada istilah bagus kemarin dalam salah satu paparannya Mbak Dani itu. Kita harus berusaha sekeras-kerasnya melembagakan kembali demokrasi. Istilahnya itu reinstitusionalisasi dari demokrasi kita. Kenapa? Kalau enggak, kita makin ambruk, kita makin merosot ke jurang gitu. Nah karena itu akan sangat wajar kalau terjadi dialektika, terjadi tesis antitesis. Dan sekarang kita sedang diuji oleh sejarah gitu. Seberapa kuat orang-orang yang masih punya kejernihan, masih punya idealisme, masih punya energi untuk menjaga Republik ini mengembalikan ke relnya. Dan kekuatan-kekuatan seperti yang kita lihat bagi-bagi uang itu nggak akan berhenti. Apalagi sekarang ini kan kalau menurut statistik teman-teman ekonom kan ekonomi gelap kita itu rankingnya nomor 2 setelah India gitu. Dan itu artinya uang gelap tuh begitu besar. Nah, sedikit kalau kita singgung isu kontemporer, mengapa ada pasal di undang-undang mengenai keuangan itu yang akan memberi ruang bagi uang gelap masuk ke dalam sistem tanpa resiko untuk direview secara pajak, secara hukum dan sebagainya. Itu tanda bahwa sedang terjadi satu push uang gelap masuk ke dalam sistem. Dan keadaan begini pasti akan dimanfaatkan oleh para aspiran. Nah, ini saya sebut sebagai ujian sejarah. Para intelektual, mari kita bangun ya. Mari kita bangun dari tidur bahwa kalau kaum intelektual itu tadi diwakili oleh NGO, diwakili oleh civil society organization, oleh kampus, oleh organisasi keagamaan, para pemikir independen. Kalau tidak bersatu, ya memang yang akan menguasai pertarungan adalah orang-orang yang secara tenaga logistik lebih kuat. Dan kalau logistiknya kuat tapi pikirannya kuat sih oke. Tapi ini kan logistiknya kuat tapi seperti tidak punya tanggung jawab untuk menjaga proses bernegara yang baik gitu. Nah itu yang menurut saya akan menjadi satu medan di mana mungkin pertarungan akan terjadi antara kewarasan sama kerusakan gitu ya. Dan ya saya memilih untuk berada di kewarasan dan dengan segala risiko karena memang tidak boleh negara jatuh kepada keserakahan, kesemau goyan gitu lah. Itu akan terjadi lah. Tapi tadi harus kita jaga ini semuanya. Kalau kita katakan bahwa mereka yang berkumpul untuk berdiskusi, bertukar gagasan, saling brainstorming, itu adalah enlightenment. Sementara kita katakan bahwa mereka yang tidak menghendaki hal itu terjadi untuk apapun, itu adalah kuasa gelap. Bisakah Mas mengatakan atau bersepakat bahwa Universitas Indonesia sudah tunduk pada kuasa gelap ini? Kemarin saya sebutkan dalam press conference bahwa kita tidak ingin memberi beban berlebihan pada UI karena sebetulnya pada waktu proses persiapan semuanya baik-baik saja. Dan kebetulan siang harinya kan kita juga mampir ke satu
forum namanya Forum Intelektual Antardisiplin FIAT ya. Mereka lagi berkumpul di situ juga, ada Di UI juga? Di UI. Ada teman-teman UGM, ada teman-teman dari ITB, dari IPB dan sebagainya. Dan kita berinteraksi. Jadi artinya sebetulnya sebagai satu entitas akademik itu UI memberi tempat yang sangat baik bagi munculnya pikiran-pikiran untuk menata ke depan gitu. Termasuk yang kami alami kan sebetulnya. Bahkan Prof. Eko Prasojo sudah siap mau hadir menjadi pidato pembuka forum. Kemudian tadi salah satu unsur Majelis Wali Amanat dari mahasiswa juga menjadi bagian dari panitia. Tapi memang mungkin dalam perkembangan menit-menit terakhir bisa saja kan, karena ini kan sekarang cara intervensinya otoritas kadang-kadang tidak tahu batas kan. Misalnya cerita anak-anak kampus mana yang digiring ketemu wapres gitu. Kemudian ternyata diketahui pakai bayaran segala macam. Jadi kepatutan sudah tidak mereka hiraukan. Jadi saya mengerti, saya simpati, saya empati pada leadership di UI yang akhirnya memilih jalan begitu. Tapi siapa yang harus bertanggung jawab? Harusnya tuh yang bertanggung jawab ya para pihak yang punya otoritas, yang harusnya memberikan satu nuansa bahwa kampus hormatilah otonomi mereka gitu. Nah, ya kita berpikir positif saja. Baiklah kalau memang demikian, kita hormati itu. Saya sebutkan kunci pintu bisa dikunci tapi gagasan nggak bisa dibatasi. Dan alhamdulillah teknologi menyelamatkan kita, dan kemarin itu walaupun kita bergeser tempat ke tempat yang ala kadarnya karena mendadak gitu, 150 orang bertahan dari siang sampai sore, tapi juga 200 lebih orang bertahan di Zoom. Jadi kemarin konferensi diikuti oleh 350 orang. Yang sama sekali tidak kendor semangatnya, bahkan momentum itu seperti membangkitkan militansi bahwa ya inilah namanya perjuangan. Seperti itu. Mas, kalau kita melihat apa yang terjadi di era Orde Baru dan selalu saja Orde itu kemudian menjadi katakan semacam benchmark untuk sesuatu yang rusak. Pada saat itu kan rektor masih dipilih di antara sivitas guru besar ya. Saya dengar betul di Senat. Saya dengar sekarang tidak, tapi itu lebih pemerintah yang kemudian memilih siapa yang menjadi rektor, dan karena itu kampus betul-betul terkooptasi oleh negara. Memang kan fair ya kalau kita melihat sejarah itu agak panjang, dan saya sering sekali membandingkan suasana Orde Baru karena saya kebetulan waktu itu kan ya jadi pelajar, jadi mahasiswa sampai jadi profesional, jadi aktivis juga gitu. Menurut saya keadaan sekarang itu jauh lebih buruk daripada zaman Orde Baru. Dari segi vulgarisme intervensi, dulu itu memang ada pesan-pesan kepada ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah segala macam, tapi tidak sekasar sekarang gitu. Sekarang ini kan diintervensi baik dengan kekuasaan maupun dengan uang kan. Cerita tambang itu terbukti malah mengoyak-ngoyak keutuhan dari organisasi keagamaan gitu. Atau zaman dulu kita masih ingat betapa banyaknya rektor-rektor yang berwibawa tuh, zaman Pak Harto. Rektor UI, ITB, nama-nama legend. Dan mereka masuk dalam elit politik yang akhirnya diangkat sebagai anggota kabinet gitu. Tapi hari ini untuk milih rektor itu kewenangan dari senat universitas maupun para guru besar tidak bisa menandingi vetonya dari pemerintah pusat lewat menteri tentu saja gitu. Dan itu saya lihat sendiri pada waktu membahas itu, saya di dalam kabinet kan. Ada seorang menteri yang mengatakan udah tunjuk saja semua oleh presiden gitu. Jadi memang saya sebut tadi ada intensi destruktif, kepingin mengakumulasi kekuasaan, tetapi dengan mengorbankan institusi. Makanya sekarang kita sebut sebagai era di mana institusi itu ambruk. Dan kita rasakan di berbagai sisi lah. Jangankan di politik ini partai-partai sudah tidak berfungsi sebagai agregasi pikiran kan. Parlemen di mana tuh daya kritisnya? Sampai lembaga-lembaga independen ekonomi, OJK, BI, otoritas pasar modal itu kalau tidak hati-hati dijaga, itu juga akan dimasuki oleh kepentingan-kepentingan politik. Dan itu artinya kita seperti tidak menyadari bahwa
ibaratnya sedang menjalankan mobil itu, sesungguhnya kita sedang merusak seluruh instrumen kontrol. Jadi kayak kita pengen nyetir mobil kencang, tapi remnya dicopot, remnya dirusak, speedometernya dirusak, spionnya dicopot gitu ya. Sehingga kita nggak punya alat kendali dan merasa nyaman karena tidak ada alat kendali itu. Bukankah ini sesuatu yang berbahaya sebetulnya? Karena kalau saya mau jadi pengendara mobil atau sopir mobil, kadang-kala pengen lari kencang, saya akan merasa aman kalau seatbelt saya itu terpasang dengan baik, speedometer segala macam ukuran suhu, bahan bakar semua itu terpasang dengan baik, berfungsi dengan baik, remnya juga pakem gitu. Nah ini kesadaran ini menurut saya makin hilang dari para pengurus negara dan kembali pada call kepada kita, panggilan kepada kaum intelektual. Ini yang begini nggak boleh dibiarkan karena harusnya kaum intelektual itu memahami sebab akibat kan. Kalau cara ngurusnya begini, akibatnya akan seperti ini. Kalau ngurusnya begitu, akibatnya seperti itu. Dan tugas kita adalah terus mengingatkan pada yang punya otoritas lah, bahwa ini ada sesuatu yang perlu diluruskan. Kalau saya meminta kejujuran Mas SS, siapa menteri yang kemudian bersuara seperti itu sehingga kemudian dampaknya seperti yang kita rasakan bersama hari ini? Yang soal kampus tadi? Iya, kampus tadi. Saya pernah nyebut di forum ini kalau nggak salah. Yang namanya Pak Luhut Panjaitan itu sangat vokal sekali untuk menyuarakan. Itu sudah nggak perlu ada komite ASN waktu itu. Itu bikin repot saja. Eselon 1 tunjukkan presiden itu. Dan komite ASN betul dibubarkan kan? Lewat revisi undang-undang ASN. Padahal semangat komite ASN itu adalah menjadi penjaga meritokrasi. Itu jelas sekali dikutip, ditegaskan. Mengapa saya ingat? Karena pada waktu membahas itu saya juga ikut menjadi bagian dari proses diskusi itu. Wakil menterinya kalau nggak salah dulu Pak Eko Prasojo, zaman Menpan. Dan ini sudah kita hargai pada waktu praktek-praktek menunjuk eselon 1, kalau ternyata ada masalah, diadukanlah ke komite ASN itu. Karena kita kepengen ada perbedaan lapisan antara pemimpin politik, yaitu para menteri dengan pemimpin birokrasi gitu, seperti itu. Tapi itu kan dijebol dan akhirnya kita lihat tuh ada banyak eselon 1 yang tidak serta-merta merupakan orang terbaik di lingkungan itu atau di drop dari luar dengan ukuran-ukuran loyalitas bukan pada kapabilitas. Nah, begitupun pada waktu rektor. Makanya pernah ada satu periode di mana pokoknya rektor itu akan dipilih yang punya afiliasi politik dengan apakah menterinya, apakah pemerintah pusat, itu muncul di mana-mana. Dan ya di zaman Orde Baru ini, bukankah forum rektor adalah forum yang cukup punya wibawa kan? Betul, berwibawa. Pikiran-pikirannya didengar. Sekarang di mana forum rektor itu? Karena anggotanya begitu rupa, bukan yang terbaik di antara yang ada. Yang kedua juga tadi kooptasi kekuasaan sangat vulgar ya. Artinya kan kita saat ini sudah tidak lagi bisa berharap dari kampus akan muncul mereka yang katakan saja berpikiran jernih, kemudian vokal, atau justru hal seperti itu menjadi saringan munculnya seseorang yang justru lebih bright dibanding masa-masa lalu. Tadi kan headline dari keadaan ini disebut sebagai kehancuran institusional. Yang penyebabnya adalah karena ada 3 defisit. 1, defisit intelektual. Artinya proses pengambilan keputusan, policy making, memilih orang, memilih program itu makin berjarak dari aspek-aspek rasionalitas intelektual itu. Yang kedua, defisit moral. Moral itu kan bukan soal hukum, tapi soal kepatutan. Ini layak atau tidak, patut atau tidak, pantas atau tidak, wajar atau tidak. Banyak sekali contoh-contoh keputusan, policy, program yang tidak lagi mengindahkan kepatutan itu. Nah, yang saya khawatir adalah kita juga diam-diam sedang mengalami krisis atau defisit spiritual. Apa tanda-tandanya? Kan kekuasaan yang baik itu kekuasaan yang dipandu oleh keyakinan bahwa di atas sana itu ada kekuatan yang lebih besar gitu.
Makanya alinea ketiga pembukaan itu dimulai dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kan itu yang menjadi dasar semua desain kenegaraan. Tapi apakah hari ini tindakan-tindakan para pengurus negara, terutama di elit itu, mengindahkan kalimat tadi gitu? Betapa banyaknya orang-orang bermasalah hukum yang kemudian tetap bertengger, sementara sekarang itu seperti terkesan ada memarginalkan orang-orang yang punya idealisme, orang-orang yang punya kelurusan, orang-orang yang punya integritas. Itu seperti sedang dipojokkan di mana-mana. Nah, suasana yang saya sebut tadi, mengapa begitu? Karena kehancuran kelembagaan ini disebabkan karena 3 defisit tadi. Defisit intelektual, defisit moral, defisit spiritual. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya, seperti sejarah telah mengajarkan kita, akan selalu terjadi satu tesis-antitesis. Siapa tahu, atau bukan siapa tahu ya, saya berharap, atau mari kita yakini bahwa momentum yang makin turun ini akan ketemu satu titik di mana kita akan naik lagi dengan cara mengembalikan yang tadi. Ya. Apakah saat ini, menurut penilaian Mas SS, negara kita itu sudah menjadi negara yang kalau dalam kategori George Orwell sudah menjadi sangat Orwellian? Ada satu ungkapan yang menurut saya menarik sekali dari Prof. Muhammad Ihsan ya. Muhammad Ihsan ya? UI juga? Ekonom ya. Ini kaitannya dengan institusi. Yeah. Pemimpin yang kuat dan cenderung otoriter, itu kecenderungannya melemahkan institusi. Dia menjadikan dirinya sebagai rule. Bahkan satu titik bisa dikatakan negara adalah saya kan. Di atas semua itu. Yeah. Sementara pemimpin yang baik akan menguatkan institusi. Dan itu artinya membatasi diskresinya sendiri gitu. Jadi kita sedang mengalami masa dalam 2 kepemimpinan terakhir itu yang dimulai dari Pak Jokowi yang mula-mula masuk ke dalam kekuasaan dengan cara sangat demokratis gitu ya. Tapi ternyata memperkuat dirinya sehingga menghancurkan institusi. Nah, kita menunggu yang baru ini mengembalikan, ternyata tidak. Makin menghancurkan menurut saya. Buktinya apa? Buktinya nih. Sebelum masuk dilantik sebagai presiden, yang semula menteri dibatasi hanya 34 itu undang-undangnya dijebolkan menjadi tanpa batas. Kemudian segala macam instrumen-instrumen dipandang menghalangi. Misalnya undang-undang TNI itu. Dulu kan ada aturan yang ketat, jabatan tertentu tidak boleh diduduki oleh sipil, tapi dengan kemampuan tadi politik sudah dikonsolidasikan, bikin revisi undang-undang itu 2 malam, 3 malam, seminggu selesai. Jadi dari mulai undang-undang kementerian, undang-undang TNI, sekarang undang-undang keuangan lagi di otak-atik ya. Ada pikiran bahwa Gubernur BI itu yang semula dipilih lewat proses yang lebih berjarak dengan eksekutif akan bisa diganti sewaktu-waktu oleh presiden gitu. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa institusi yang kalau ibarat mesin besar itu kan harus ada saling cek-recek ya. Bisa menggerakkan barang besar kalau ini terjadi satu suasana saling melawan atau saling mengontrol gitu. Ini kelihatannya sedang dihancurkan dan bukan saja otoritarian yang muncul, tapi jangan-jangan sampai pada titik totaliter, seperti semuanya bergantung pada satu orang. Dan tanda-tandanya sudah muncul. Saya membayangkan dalam forum-forum besar pun, kalau kepala negara sudah mengatakan, ya lu kritik silakan, emang gue pikirin. Secara verbal sudah mengatakan begitu. Saya bayangkan bagaimana rapat-rapat di dalam ruang tertutup. Apakah para menteri sanggup mengatakan, Pak, yang ini tidak sebaiknya dilakukan? Ini pertanyaan, bukan tuduhan. Apakah dalam masa-masa kritis satu keputusan itu, mengapa MBG sampai begitu jauh gitu ya? Itu kan bertahun-tahun kejadiannya. Jangan-jangan atau lebih baik saya pertanyakan, apakah ada mekanisme di mana para menteri, para kepala badan, orang-orang sekitar presiden itu sekali-kali bisa menanyakan atau memberikan reminder, ini sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kalau yang di luar tadi, di publik sudah ekspresi
saya adalah negara gitu, di ruang tertutup bagaimana gitu. Nah, negara atau pemerintahan yang diurus dengan cara begini sudah pasti tidak akan membawa manfaat. Yang muncul adalah mudarat atau kejadian atau kesalahan berulang-ulang. Dan kembali saya ingin ingatkan, wajah perekonomian kita baik makro maupun mikro adalah buah dari cara mengurus negara. Kan kira-kira gini, kue ekonomi GDP growth adalah hasil. Sementara governance, cara mengurusnya, cara mengelola kue itu, cara membagi, cara. Jadi krisis ini adalah krisis governance, krisis tata kelola yang saya akan cukup berani mengatakan sistem yang dikelola seperti ini nggak bisa men-sustain diri sendiri. It cannot sustain itself. Karena sistem yang kuat itu adalah sistem yang diimbangi, diwarnai dengan keseimbangan. Seperti kursi nih. Kalau kursinya hanya kakinya 2, kan nggak bisa. Harus ada. Nah, itu kurang lebih gitu. Jadi saya sangat khawatir bahwa keadaan ini yang tidak mampu melakukan koreksi akan tidak bisa menjaga dirinya untuk berlangsung terus. Jalan yang tengah kita lalui bersama dalam rumah Indonesia ini, itu sebetulnya di depan hanya jurang. Kalau tidak dibelokkan, sangat boleh jadi. Karena itu kan relevansi dari konferensi Republik. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa, hey guys, kata anak-anak muda sekarang, negara ini Republik loh, punya rakyat. Karena itu harus ada suasana mendengar rakyat bicara gitu. Dan kalau selama ini civil society itu masuk ke dalam peran-peran advokasi, kita kepingin tingkatkan lagi bahwa masyarakat sipil adalah pilar Republik. Di samping state, di samping memang pelaku usaha. Dan kita ingin berdiri sejajar dengan mereka. Bila state mengalami krisis seperti sekarang ini, ya memang masyarakat sipil yang masih berteriak. Dan harus diingat bahwa dari 1908, 928, Sumpah Pemuda, 1945 Proklamasi, 66 pergeseran Orde Lama ke Orde Baru, 98. Selalu saja yang melakukan gerakan-gerakan inisiasi adalah masyarakat sipil, orang-orang terdidik, orang-orang yang kira-kira punya wawasan, punya kesadaran lah. Dan ini kita ingin agregatkan kemampuan itu. Apakah Pak Prabowo Subianto, orang yang kita ketahui juga intelektual, katakan saja intelektual di tentara, mengapa sampai lupa hal-hal yang sangat mendasar seperti tadi? Bahwa ini Republik, bahwa ini harus dikelola dengan cara-cara yang melibatkan publik dan sebagainya. Mengapa sampai lupa? Saya tentu nggak bisa menjawab ya. Yang bisa menjawab beliau lah dan sama orang-orang sekitarnya. Tapi menurut saya itu pertanyaan banyak orang. Pertanyaan banyak orang, termasuk pertanyaan para sahabatnya saya kira. Kenapa orang secerdas, sebaik pertumbuhannya seperti Presiden Prabowo kok seperti tidak memiliki perspektif bahwa ini negara Republik, perlu ada keseimbangan, perlu ada check and balance, perlu ada ruang kritis untuk menjaga. Bahkan kalau pemimpin Republik betulan harusnya menghargai suara-suara kritis karena itu semua menjaga dia gitu. Kalau sekarang seperti tidak tampak itu kan. Bahkan saya kira ini presiden pertama yang kita punya yang terus-menerus menyerang rakyatnya gitu. Terutama masyarakat yang kritis tadi dan ini problematik karena tadi harus diingat bahwa seorang pimpinan tertinggi dimanapun, di kabupaten, di kota, di provinsi, di kementerian, di perusahaan, seluruh ucapan, tindakannya, kata-katanya adalah rules gitu. Dan kita sedang menciptakan rules sebetulnya gitu. Nah, saya khawatir destruksi ini akan terus berlanjut. Makanya tadi saya kira pertanyaannya sangat tepat. Kenapa orang seperti Pak Prabowo yang tumbuh dari kalangan intelektual, kakeknya seorang tokoh nasional gitu ya, pahlawan juga, ayahnya apalagi gitu. Dan lingkungan tumbuhnya bukan lingkungan tumbuh sembarangan, tapi kok seperti lupa esensi bahwa what you lead is republic gitu, is republic. Dan saya bikin riset kecil-kecilan tuh, Kang Darmawan. Dari Orde Lama, dari pertama kali kita merdeka, dipimpin Bung Karno, dipimpin Pak Harto, kemudian masuk ke transisi Orde Baru, dipimpin Pak SBY, cukup lama 10 tahun ya, sampai Pak Jokowi. Itu sebetulnya indeks kemandirian fiskal kita makin naik tuh. Artinya apa?
semakin hari rakyat kita yang membiayai negara tuh. Kalau zaman Orde Lama tuh hanya 33%-an ongkos bernegara dibiayai oleh rakyat. Pada waktu Orde Baru sudah mencapai 68%. Pada waktu transisi demokrasi sekitar 78-an. Di masanya PSBY sangat tinggi, 88%, hampir 90%. Sekarang sedang turun karena utang kita banyak segala macam. Tapi bottom line-nya adalah, hei para pengurus negara, ketahuilah bahwa seluruh hidupmu itu yang biaya rakyat gitu. Jadi tidak pada tempatnya kalau kemudian rakyat dijadikan musuh, dijadikan sasaran untuk terus-terus ditonjok-tonjok gitu. Harusnya malah mendengar betul apa yang disuarakan rakyat. Nah, artikulasi rakyat tentu banyak kan, tapi yang paling yang paling layak menyuarakan adalah yang disebut sebagai knowledgeable people kan, orang-orang yang punya pengetahuan cukup. Nah, itulah kaum intelektual, kaum pemikir independen, kalangan kampus, para pengamat, para ahli. Itu yang harusnya mereka dengar dengan baik. Tapi nyatanya kan hari-hari ini para intelektual itu sedang mengalami, saya menyebutnya public harassment. Jadi pelecehan di depan publik. Dan itu suasana bernegara yang tidak sehat. Tadi Mas katakan bahwa presiden kali ini adalah presiden yang paling banyak sekali menyerang rakyatnya sendiri. Ya. Kalau boleh diberikan contoh-contoh, mungkin akan lebih membuat saya terbuka. Jadi ini lagi terbit berita satu meme itu ya. Jadwal penampilan presiden dalam pidato ke depan dalam bulan Juli sama Agustus. Yeah. Dengan ilustrasi kekhawatiran. Ini apalagi yang terjadi? Karena pada hampir setiap pidato itu ada serangan-serangan pada publik, pada para pengkritiknya gitu. Dan kadang-kadang begitu keluar dari teks muncul kata-kata yang tidak diduga-duga lah gitu. Ekspresi-ekspresi yang melecehkan, ekspresi yang menekan, ekspresi yang seperti menunjukkan bahwa gue nggak peduli lo gitu. Kalau kita memimpin perusahaan sendiri, boleh aja begitu. Ya, ini memimpin negara yang tadi saya sebut seluruh ongkosnya urunannya rakyat gitu. Tapi kalau ekspresinya adalah mengabaikan suara rakyat, ya memang ada sesuatu yang salah gitu. Dan pertanyaan tadi jadi layak. Mengapa orang seperti presiden kita sekarang yang tumbuh dari lingkungan intelektual bisa dalam posisi seperti ini gitu. Nah, apakah konferensi Republik ini hadir untuk menjadi negasi dari semua kekacauan yang tengah terjadi di Indonesia saat ini? Saya harus katakan tegas ya, karena kita ingin melakukan koreksi, melembagakan kembali demokrasi kita yang sebenarnya pernah mencapai masa keemasan kan. Saya menyebut di masanya PSBY itu ini nothing politik ya untuk memuji siapapun, tapi itu adalah masa keemasan tata kelola tuh. KPK-nya diperkuat, bahkan ketika besanya kena masalah pun beliau biarkan saja. Orang-orang partainya kena juga dibiarkan saja. Tapi sudah itu kan melorot terus kan sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan apakah Komisi Republik ingin melakukan satu, iya, ini usaha koreksi kita dengan mengingatkan kembali satu bahwa negara ini republik. Mari kita kembali pada asas republik, mari kita kembali pada ancang-ancang atau rancangan para pendiri bangsa pada waktu itu. Mari kita sadari bahwa peran masyarakat sipil itu begitu penting untuk dibangkitkan kembali. Dan kita akan terus kampanyekan ini kemana-mana. Karena apa? Bukan kita mau menjatuhkan pemerintah, kita mau menjaga pemerintahan supaya benar. Tapi juga kita ingin menjaga negara ini pada relnya gitu. Dan ya tidak ada cara lain kecuali mengoreksi apa yang salah. Seperti itu. Kalau apa yang terjadi di UI ini, itu bisa kita katakan sebagai salah satu warning dari pihak yang terganggu. Apakah Mas dan kawan-kawan sudah siap kalau misalnya ke depan yang terjadi bukan sekadar pembatalan, tapi hal-hal yang lebih represif? Itu konsekuensi dari perjuangan ya. Tapi kita punya harapan besar. Harusnya para pihak atau tiap-tiap pihak itu punya batas-batas kepatutan gitu. Kita tidak sedang melakukan makar, tidak sedang melakukan pemberontakan, tidak menggunakan kekerasan atau apalagi bersenjata gitu. Yang kita sampaikan pikiran gitu. Pikiran mari kita adu dengan pikiran gitu. Dan sejak dulu sebetulnya yang membuat kita merdeka juga pikiran kan.
Mengapa ada ide kebangkitan nasional itu adalah kekuatan pikiran. Mengapa ada ide Sumpah Pemuda itu adalah pikiran. Mengapa proklamasi? Karena pada waktu itu sebetulnya kalau ngomong persenjataan terbatas saja ya. Tapi ada satu pikiran-pikiran besar seperti Bung Karno, Bung Hatta nyatakan. Begitupun reformasi 98 juga pikiran. Ini juga akan sama bahwa yang kita majukan adalah pikiran untuk meluruskan kembali jalannya proses bernegara, dan ini bukan kejahatan, ini bukan makar, karena itu tidak pada tempatnya kalau ditekan-tekan secara tadi represi dengan fisik misalnya gitu. Mudah-mudahan sih tidak lah. Apakah Mas optimistis setelah kejadian UI, mereka yang katakan saja, apalagi kaum intelektual yang lebih punya senjata pikiran itu akan banyak bergabung, atau justru sebagaimana manusia pada umumnya mereka akan cari selamat saja? Saya ngobrol dengan Markus beberapa pekan lalu, ada beberapa tokoh. Dia punya pengamatan menarik. Indonesia hari ini itu yang ribut bukan hanya kalangan intelektual, tapi orang-orang biasa. Yang terlihat dari medsos itu petani-petani biasa, ibu-ibu biasa itu menyampaikan suaranya gitu. Jadi menurut saya ini adalah momentum bahwa sebetulnya kegelisahan itu merata di mana-mana. Dan bahkan saya bisa mengatakan jangan bicara dengan orang yang di luar pemerintahan. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang di pemerintahan pun punya kegelisahan yang sama gitu. Anak-anak muda yang di ASN itu, di pegawai negeri segala macam, kalau ngumpul itu sama komentar mengenai keadaan. Jadi kemarin menjadi ujian bagi kita. Saya pikir kan begitu chaos di pagi hari kan orang sudah pada datang. Kemudian kita sampaikan, mari kita selesaikan di sini, kita siapkan tempat baru, kemudian sebagian akan online. Saya pikir bubar gitu. Ternyata semua orang yang hadir itu bergeser ke tempat yang kita pilih. Dalam keadaan duduknya itu sangat tidak nyaman, tapi stay sampai sore gitu. Begitupun yang di online 225 itu nggak bergeser sampai sore. Ya 1, 2, 3 barangkali karena ada acara atau sudah di ujung. Jadi taksiran saya adalah malah sebaliknya. Semakin ditekan-tekan itu militansi akan bangkit. Nah, tergantung seberapa kuat kita istiqomah pada jalan perjuangan kan. Tapi saya merasa kemarin adalah merupakan ujian penting karena begitu kita buka, saya ini 3 orang ditunjuk sebagai formatur awal, saya sebagai ketua umum, kemudian Mbak Dani sebagai wakil ketua, Mas Yanwan Nugroho sebagai sekjen. Silahkan siapa yang mau bersamai kami untuk menata kepengurusan ke depan. Banyak sekali yang sign up dan dan itu bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang memang punya pikiran, punya kedudukan ya. Jadi nanti saya kira bisa jadi, misalnya kalau kita lakukan di Bandung, bisa jadi akan ada perlakuan yang sama, mungkin saja. Tapi sekali lagi yang tidak bisa dihalangi itu kan hasrat ya. Hasrat berjuang, hasrat mengabdi itu nggak bisa dihalangi oleh apapun. Dan saya yakin ini sedang tumbuh di mana-mana. Dengan kata lain, sebetulnya Mas melihat bahwa kejadian kemarin itu ada atau mungkin banyak hikmahnya. Kalau iya, apa itu? Itu terasa di suasana diskusi ya, bahwa kejadian kemarin itu sesuatu yang seperti malah membangkitkan semangat juang gitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena tadi kok bisa-bisanya digeser ke tempat yang sangat tidak nyaman gitu ya. Duduknya juga nggak teratur, tapi terus duduk mengikuti diskusi sampai sore. Kemudian begitu selesai, kita buka kesempatan untuk ikut menata ke depan. Semuanya atau banyak orang yang sign up kemudian ikutan. Nah, di dalam forum online juga menyebut tuh mereka, Pontianak siap, Bandung siap, Medan siap, segala macam. Itu artinya yang kita alami bersama-sama kemarin itu sama sekali tidak menyurutkan spirit, dan insya Allah ini akan jadi tren lah, akan jadi satu kecenderungan yang memang kan katanya satu perubahan itu hanya menunggu tipping point, hanya menunggu satu critical minimum yang kira-kira bisa menghela jalannya perubahan itu akan mendapat traction atau daya tarik dari lebih banyak orang. Mas, pertanyaan kami yang terakhir adalah, kalau ini adalah langkah awal dan yang kemudian dicoba diraih adalah kaum yang tercerahkan, katakan saja begitu,
apa yang akan Mas katakan pada mereka, kaum intelektual, kaum yang the selected few lah kalau kata Toynbee ini. Silakan Mas, ke sini. Malah saya sebenarnya pengen memberi call kepada teman-teman muda gitu. Karena generasi kami ini kan saya sebutnya maghrib lah. Maghrib itu kan sebentar lagi Isya terus tutup kan. Yang harus bergerak malah teman-teman yang kepalanya usianya itu kepala 30-an, 40-an ke bawah. Karena perbuatan cara ngurus negara hari ini akan berpengaruh pada masa depan mereka tuh. Yang paling nyata lah. Mengapa pekerjaan formal sulit didapat? Mengapa rumah makin mahal di kota? Mengapa kesenjangan ekonomi makin lebar? Mengapa sekelompok kecil menguasai sebagian besar aset? Itu kan buah dari kebijakan-kebijakan yang salah gitu. Ini bukan nasib mereka yang tidak berpunya, tapi ketika elit diberi mandat tidak memberikan atensinya kepada sebagian besar rakyatnya. Jadi saya ingin mengundang teman-teman muda nih bahwa ini adalah masa depanmu dan jangan membiarkan masa depanmu dibajak oleh tindakan-tindakan merusak hari ini. Dan rasanya melihat siapa yang mengorganisir di Jogja, kemarin siapa yang bergerak di Jakarta, dan juga respon dari bawah, dari daerah-daerah, rasanya anak muda akan punya kesempatan ini. Dan tentu saja usia kami, usia 60-an, 50-an, 70-an itu akan menjadi pengiring, akan menjadi teman dari anak-anak muda untuk bergerak menyelamatkan masa depan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan koreksi total, karena kalau keadaan ini dibiarkan, ongkos terbesar adalah your future, masa depan kalian. Gitu. Terima kasih sekali Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan akan menjadi jejak yang baik untuk negara ini ke depan. Sobat Madilog, sejarah mengajarkan satu hal yang berulang. Sebuah negara jarang runtuh pada hari ketika oposisi menjadi kuat. Ia lebih sering mulai retak pada hari ketika kekuasaan mulai takut pada kritik. Ketika diskusi dianggap ancaman, ketika kampus kehilangan keberanian dan moralnya, ketika mahasiswa dicurigai sebelum didengar, ketika suara berbeda lebih cepat dibungkam daripada dibantah. George Orwell, penulis, wartawan, filsuf itu pernah mengingatkan, jika kebebasan masih punya makna, maka makna itu adalah hak untuk mengatakan sesuatu yang tak ingin didengar penguasa. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berpesan, unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan sibuk melihat siapa yang mengatakannya. Barangkali disitulah ujian sebuah republik, bukan pada seberapa keras ia bisa mengendalikan suara, melainkan pada seberapa dewasa ia mendengar suara yang tidak disukainya. Sebab ketika negara takut pada diskusi, barangkali yang sedang terancam bukan hanya kebebasan berbicara, melainkan kewarasan republik itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama.